Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh, maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya pada kasih Bapa. Rumput tetangga lebih hijau ialah ungkapan dari orang yang tidak menghargai nilai dari apa yang dimilikinya dan selalu melihat keluar dan merasa bahwa apa yang dimiliki orang lain itu lebih baik. Umat di Galatia telah dibaptis dalam Kristus, namun mereka tidak dapat berfokus untuk bertumbuh dalam iman itu dan mengambil keuntungan darinya. Sebaliknya, mereka dibuat bingung oleh pengajaran, adat, dan kebiasaan Yahudi yang dibawakan oleh tokoh-tokoh tertentu. Rasul Paulus menegur mereka dengan keras bahwa itu adalah suatu sikap yang bodoh karena telah menolak rahmat yang luar biasa dan menghambakan diri pada adat istiadat manusiawi. Padahal menjadi orang Kristen memang luar biasa karena status seseorang diangkat begitu tinggi, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anak Allah. Relasi dengan Allah bukan lagi relasi hamba Tuhan, tetapi menjadi relasi anak Bapa. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan hal itu dengan sangat jelas bahwa sebagai orang Kristen, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka kita harus meminta dalam keyakinan sebagai seorang anak pada Bapa dan percaya bahwa Bapa akan memberikan apa yang terbaik kepada anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sudah dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dengan segala karunia dan privilege yang kita miliki. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mendalami iman dan hidup menurut imannya, status itu nyata dan hidup mereka memancarkan kasih, kebaikan, kebijaksanaan, kebenaran. Namun pada zaman sekarang, tidak sedikit orang Kristen yang malah kebingungan atau mencampakkan status mulia itu karena diperdaya oleh ajaran-ajaran yang menghamba pada aturan semata, pada Allah-Allah lain yang mati. Mereka menjual kemerdekaannya dan menggadaikan jiwanya untuk tunduk pada perbudakan seperangkat ritual kosong dengan bungkus keagamaan. Sebagian lagi menghambakan diri pada hal-hal yang fana
dan memilih hidup sebagai budak berbungkus hak asasi dan kebebasan. Semoga kita yang telah memilih Kristus semakin memperdalam iman kita, sehingga dapat hidup dalam rahmat sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.